Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya agar kita untuk selalu berada di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna li shalihil a'mal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan yang telah mengatur alam semesta alam ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut berupa hadis qudsi, yang mana di antara keutamaan puasa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, atau amalan ibadah tersebut adalah amalan ibadah yang spesial karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, karena sesungguhnya amalan ibadah tersebut untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya. Kemarin kita telah menyebutkan mengapa amalan ibadah tersebut menjadi spesial. Karena salah satunya adalah amalan ibadah puasa adalah sirrun bainal abdi wa rabbih. Amalan ibadah puasa adalah rahasia antara seorang hamba dan Rabb-nya. Artinya seseorang yang berpuasa tidak akan diketahui oleh semua orang kalau dia sedang berpuasa, atau orang tidak akan mengetahui bahwasannya si fulan sedang berpuasa. Yang mengetahui si fulan sedang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan amalan ibadah puasa, amalan termasuk di dalamnya adalah amalan yang tidak bisa kita lihat atau batin. Berbeda amalan ibadah yang lain bisa kita lihat dengan pergerakannya seperti sholat, kemudian ketika dia sedang berihram, berpakaian ihram, dan seterusnya. Ini adalah salah satu keutamaan dari amalan ibadah puasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan ibadah puasa, dan ini adalah tujuan bagi kita semua, adalah agar kita menjadikan motivasi kita atau menjadikan tujuan utama di dalam hidup kita adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksaan api nerakanya, kemudian kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan darinya dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut benar-benar beruntung, atau orang tersebut benar-benar meraih kemenangan yang nyata. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan berpuasa adalah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35. Allah berfirman pada surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirat wal zakirina wal hafizati wal zakirina Allah katsira wal zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang beragama Islam laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang taat laki-laki dan perempuan, was sadiqina was sadiqat, dan orang-orang yang jujur laki-laki dan perempuan, was sabirin was sabirat, dan orang-orang yang sabar laki-laki dan perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang yang taat dari laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang bersedekah dari laki-laki dan perempuan, was-shaimina was-shaimat, dan orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dari laki-laki dan perempuan, wadzakirinallaha, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, baik laki-laki dan perempuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar, atau ganjaran yang sangat agung. Disebutkan oleh ulama tafsir, a'addallahu lihaula'i maghfiratan lidzunubihim wa thawaban azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang tadi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang memiliki karakter-karakter yang mulia, yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, maka Allah janjikan bagi mereka, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa. Allah janjikan bagi mereka pahala. Allah janjikan bagi mereka ampunan. Ulama tafsir menyebutkan ajron azimah, pahala atau balasan, imbalan yang sangat besar adalah al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kembalikan bagaimana ibadah puasa tersebut bisa menjadikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma
ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa yang di dalamnya penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini adalah salah satu keutamaan dari ibadah puasa. Maka bagaimana ibadah puasa tersebut akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia harus menghadirkan di dalam hatinya keimanan. Disebutkan para ulama yang dimaksudkan keimanan adalah seseorang yang dia meyakini bahwasanya ibadah puasa ini Allah syariatkan, Allah wajibkan, dan ibadah puasa ini adalah bagian dari rukun-rukun Islam. Jadi dia meyakini di dalam hatinya bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang memang Allah syariatkan, Allah wajibkan. Kemudian wahtisaban, dia hanya meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ketika hendak memulai sahur, dia meniatkan bahwasanya ibadah puasa ini hanya lillahi taala. Maka ketika seseorang meyakini bahwasanya ibadah puasa ini Allah lah yang mensyariatkannya, Allah lah yang mewajibkannya, dan dia hanya berharap meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa tersebut, maka niscaya orang tersebut tidak akan pernah merasakan lelah, tidak akan pernah merasakan capek di dalam ibadah puasanya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana juga atau bagian dari agar amal ibadah puasa kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita memaksimalkan ada 3 waktu yang Allah janjikan, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, ada waktu yang sangat mulia, yaitu ketika bersahur. Ya, di samping kita sunnah ya, sahur, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Kemudian dalam hadis yang lain bahwasannya para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur. Di dalamnya, di antara waktu sahur adalah waktu yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-qanitati, as-sabirina was-sabirin, di dalam surah Al-Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, as-sabirina was-sadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Disebutkan di situ ciri-ciri orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya mereka gemar beristighfar. Mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, yaitu di waktu sahur. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zariyat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka lah orang-orang yang senang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita maksimalkan waktu sahur ini ya. Yaitu setelah kita santap sahur, kita bisa mengambil wudu, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Bagi yang memang belum witir bisa disempurnakan dengan witir. Kalau yang sudah witir tidak perlu witir lagi. Setelah itu kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya. Kemudian waktu yang kedua adalah tatkala di pagi hari atau tatkala kita sedang berpuasa.
dari mulai kita berpuasa terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari nanti. Ya. Di situ ada waktu-waktu yang mulia, ada waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita pergunakan untuk memperbanyak istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'wat la turad. Da'watu al-walid liwaladihi. Doanya seorang ayah, doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bersafar, orang yang sedang berpergian. Maka ada waktu yang bisa kita pergunakan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa. Bisa kita pakai setelah salat subuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di antara azan dan iqamah sebelum salat duhur dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, Allah juga menyediakan waktu yang mustajab bagi orang-orang yang berpuasa adalah ketika menjelang berbuka atau ketika dia ingin berbuka. Maka juga kita pergunakan waktu tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walil asaf, ya, mohon maaf, terkadang sebagian orang-orang mengisi menjelang bukanya atau mengisi waktu setelah sahurnya disibukkan dengan acara-acara atau tontonan-tontonan televisi yang dirasa tidak terlalu bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir, agar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah qiyam atau dengan memaksimalkan ibadah salat tarawih kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dia dosa-dosa yang lalu. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah qiyam, maka kita bisa mengikuti atau berusaha mengikuti salat tarawih bersama imam dari awal sampai terakhir. Ya, dari awal sampai terakhir. Paham maksudnya? Dari salat isya, kemudian tarawih berjamaah